Pelatihan untuk tim tanggap bencana desa wisata. Pelatihan untuk tim tanggap bencana mencakup upaya kesiapsiagaan bencana melalui pengenalan peran dan tanggung jawab tim tanggap bencana, simulasi, dan testing, serta drill keadaan bencana. Manajemen respon keadaan darurat dan krisis merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan atau preparedness, respon keadaan darurat dan krisis, mempertahankan keberlangsungan bisnis, serta pemulihan akibat insiden yang mengancam jiwa, aset, operasi, informasi, dan lingkungan. Kategori tingkatan keadaan darurat. Keadaan darurat dapat dikategorikan dalam 3 tier atau level berdasarkan skala keadaan darurat yang terjadi, yaitu darurat tier 1. Suatu keadaan darurat yang langsung dapat diatasi sepenuhnya oleh petugas P3K atau petugas pemadam kebakaran di objek wisata, homestay, pondok wisata, dan tidak memerlukan daya tambahan lagi, serta tidak berdampak pada terhentinya suatu aktivitas dalam waktu lama. Darurat tier 2. Keadaan darurat yang terjadi di satu atau beberapa titik objek wisata dan mungkin membutuhkan beberapa sumber daya tambahan dari tim tanggap darurat kawasan desa wisata, serta dapat berdampak pada terhentinya suatu proses kegiatan dalam 1 hari atau lebih. Darurat tier 3 adalah keadaan darurat yang dapat menyebar melampaui batas kemampuan tim tanggap darurat kawasan desa wisata, dan untuk penanggulangannya membutuhkan sumber daya tambahan dari pihak berwenang di kawasan desa wisata, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, Pemda setempat, dan lain-lain. Peran dan tanggung jawab tim tanggap darurat desa wisata. Tim tanggap darurat adalah tim khusus yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengendalikan dan menanggulangi setiap keadaan darurat, serta mampu memberikan pertolongan pertama. Tim ini terdiri dari Komandan Insiden. Komandan insiden adalah seseorang yang bertugas sebagai pemimpin utama dalam penanggulangan keadaan darurat. Komandan wilayah. Komandan wilayah adalah seseorang yang bertugas memimpin penanggulangan keadaan darurat di lokasi tempat kejadian keadaan darurat. Pemandu gedung. Pemandu gedung adalah seseorang yang bertugas mengendalikan koordinasi antar pemandu lantai. Pemandu lantai. Pemandu lantai adalah seseorang yang bertugas menanggulangi keadaan darurat dan membantu evakuasi penghuni pada satu lantai di unit kerjanya. Petugas P3K. Petugas P3K adalah seseorang atau tim yang bertugas memberikan pertolongan medis kepada korban keadaan darurat. Petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran adalah seseorang atau tim yang bertugas memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Petugas keamanan. Petugas keamanan adalah seseorang atau tim yang bertugas mengisolasi jalur evakuasi, mengarahkan penghuni gedung ke titik kumpul, dan menjaga aset atau properti yang ada. Teknisi. Teknisi adalah seseorang atau tim yang bertugas mengoperasikan instalasi yang dibutuhkan dalam respon keadaan darurat. Tim tanggap darurat membutuhkan dukungan peralatan seperti
kompetensi tim tanggap darurat. Setiap pengelola desa wisata harus sudah mendapatkan pelatihan mengenai tanggap darurat. Tujuan pelatihan tanggap darurat adalah untuk menciptakan kesadaran dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan, mengimplementasikan, menangani, dan melaksanakan upaya penanggulangan keadaan darurat. Pelatihan untuk pengelola desa wisata menyesuaikan dengan karakteristik potensi bencana di setiap desa wisata. Contoh pelatihan yang dapat diikuti adalah sebagai berikut. 1. Pelatihan tim tanggap darurat. 2. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. 3. Pelatihan pemadaman api. 4. Pelatihan penyelamatan di air. Dan kelima, pelatihan penyelamatan di ketinggian. Latihan dan simulasi. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata, latihan dan simulasi di meja atau tabletop exercise sebaiknya dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Latihan tanggap darurat atau emergency response drill harus dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk menguji kesesuaian dan efektivitas dari prosedur kesiagaan dan tanggap darurat. Jika selama latihan ini didapat suatu hal yang kurang sesuai dengan prosedur, maka prosedur ini harus direview kembali. Kegiatan latihan dan simulasi bermanfaat untuk melatih anggota tim tanggap darurat untuk siap siaga dalam menghadapi keadaan darurat di desa wisata masing-masing.